dua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Tuhan karena mempertemukan kami lagi pada minggu di bulan Juli ini dengan kebenaran yang terangkat dari Mika pasal 3. Untuk itu, sebelum kita memulai belajar untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena kami semua jemaah-Mu damai ini bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, penyertaan yang sempurna. Baik ketika kami ada dalam keadaan yang sakit atau kurang sehat, maupun dalam keadaan berbahagia. Kami mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, dari firman Tuhan ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang mengajari kami dengan pengertian dan hikmat daripada-Mu, dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Rapi hamba-Mu ini, kuasai hamba-Mu ini, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, selama memberitakan kebenaran ini. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dalam Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan Mika pasal 3. Dan saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Mika pasal 3 ayat 1-12. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belangan. Mereka sendirilah akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tulang-tulang dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawaban daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal
mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, "Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang terbuka." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dari pasal 1 dan pasal 2. Di pasal 1 dikatakan bahwa bangsa Israel terlibat dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala membuat bangsa Israel jauh dari Tuhan. Penyembahan berhala membuat mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan di pasal 2 dikatakan bahwa mereka ada dalam kenyamanan yang palsu, rasa aman yang palsu yang mereka buat sendiri, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Dalam pasal 3 ini kita belajar juga bahwa ada pengharapan dan ada juga kenyataan yang menurut saya pahit atau tidak mengenakan bagi bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena ada teguran yang keras melalui Tuhan Allah kepada Mika. "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel." Teguran ini diberikan kepada pemimpin, kepada para kepala di Yakub. Dan demikian Tuhan Allah mau memberitahukan kepada para pemimpin di Israel bahwa mereka telah melakukan hal yang bertentangan dengan pimpinan Tuhan itu sendiri. Dan pertanyaan yang diungkapkan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa sebenarnya para pemimpin Israel tahu yang namanya keadilan. Namun kenyataannya mereka tidak melakukan keadilan. Jadi harapan daripada Tuhan Allah adalah mereka melakukan keadilan. Selayaknya kamu mengetahui keadilan. Mengetahui tidak cukup, tetapi harus melakukan keadilan. Di ayat yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Jadi seharusnya pemimpin Israel mengetahui keadilan, tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin Israel adalah melakukan yang jahat dan membenci kebaikan. Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa cintailah kebenaran, bencilah kejahatan. Kita bisa melihat dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang." Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya. Jadi harapan Allah yang mau diberikan bagi bangsa Israel adalah bangsa Israel harus melakukan yang baik dan benar, menyatakan kebenaran.
bukan menyatakan ketidakadilan, bukan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, itulah kenyataan dari bangsa Israel pada saat itu. Dan itu dipertegas lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ketiga, bahwa betapa jahatnya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Kejahatan yang dibuat oleh bangsa Israel tidak hanya sebagian, tetapi menyeluruh. Sampai tidak ada tersisa. Apabila ini diilustrasikan dengan tubuh, maka tidak ada tersisa dari tubuh itu. Bukan hanya diremukkan kepalanya, tetapi sampai seluruh tubuh. Tidak ada yang tersisa. Berarti dengan demikian bahwa kejahatan bangsa Israel di hadapan Tuhan itu sangatlah besar dan tidak bisa dikatakan sebagai hal yang biasa. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa begitu besar kesalahan mereka karena mereka menyembah berhala dan meninggalkan Allah Israel. Di ayat 4, hal yang sangat kontroversial ya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Ini sungguh keterlaluan ya. Sudah tahu bahwa mereka itu seperti orang yang memporak-poranda tubuh sampai tidak ada yang tersisa, masih mau berseru kepada Allah. Ini sesuatu yang membuat orang, kalau manusia menjadi jengkel ya. Sudah tahu salah, tapi tidak mau mengakui kesalahannya, datang lagi dan berkata, saya ini mengatakan, oh saya ini baik, tolong bantu saya. Ya, Tuhan Allah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Bahkan juga manusia sama sekarang ini tidak mau menerima hal itu. Nah, bila kita bercermin kepada perjanjian baru, hal itu juga terjadi dalam perkataan oleh Yesus Kristus. Ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini, terlalu melakukan ini. Tetapi ya, karena melakukan pelayanan, melakukan sebuah perbuatan baik yang dengan tangan berlumuran darah dengan kesalahan dan kejahatan, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak bisa dimanipulasi, Tuhan tidak bisa dibodohi. Kita harus mengakui bahwa ada kejahatan kita, baru kita bisa datang menghampiri Tuhan. Nah, mereka tidak datang menghampiri Tuhan. Mereka hanya menjalankan kegiatan keagamaan mereka. Mereka bahkan menduakan Tuhan dengan ada berhala-berhala, melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan. Dan sebelumnya kita sudah mendengarkan bahwa seperti Ahab ya, melakukan kejahatan. Dan seperti juga ada nanti Nabi Bileam yang melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi pada ayat yang 1 dan 2 diingatkan, ditegur kepada para pemimpin. Lalu yang berikutnya di ayat yang kelima lebih spesifik lagi kepada Nabi. Nabi adalah wakil Allah juga, penyambung lidah Allah.
Dia katakan seperti ini di kebenaran firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Hal ini menunjukkan bahwa nabi tidak murni lagi. Mereka nabi asli, tetapi palsu di dalam tindakan mereka dan ucapan mereka. Nubuatan mereka, firman Allah yang mereka manipulasi, bisa dibeli dengan uang, bisa disogok nabinya. Nah, kalau seperti itu, apa yang terjadi? Ada akibat karena menggunakan wewenang nabi, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mengenyangkan perut, untuk menyenangkan hati sekelompok orang yang bisa berbagi kebahagiaan bersama nabi-nabi itu. Di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 itu terlihat akibat dari apa yang dibuat oleh nabi. Mereka tidak melihat kehendak Tuhan. Mereka tidak mendapat penglihatan dari Tuhan untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Sebab nabi-nabinya sendiri mengalami kemunduran moral dan rohani. Maka segala sesuatu yang coba dikatakan ternyata itu bukan dari Tuhan. Itu karangannya sendiri. Nah, ini hal yang menarik untuk kita di saat-saat ini. Bisa saja kita menggunakan kepandaian kita, logika kita, cara berpikir kita, tetapi sebenarnya itu bukanlah dari Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita didapatinya di hadapan Tuhan melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Ayat yang ke-7, para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Mereka berseru-seru, tapi Tuhan tidak menjawab. Mereka menggunakan cara supaya Tuhan berbicara, tapi mereka tidak mendapat jawab. Sebab mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan dosa dan kejahatan. Nah, dari pihak Allah, ketika dia bertanya, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Tapi mereka menanggapinya dengan sepi. Di ayat 8, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Allah itu adil. Allah itu kebenaran. Mereka tahu keadilan, tapi mereka tidak mau tahu kalau Allah itu adil dan Allah itu kebenaran. Sehingga perlu nabinya Mika memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Nabi hadir di muka bumi ini untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan pelanggaran, untuk menyatakan dosa. Untuk itu, jemaat Tuhan, kita juga harus berani menyatakan kebenaran. Sekalipun kita tahu bahwa kita juga punya kelemahan, tetapi kebenaran harus dinyatakan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi kumpulan orang-orang yang mau berbuat jahat dan mau berbuat dosa.
Nah, dalam kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru, apabila kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa dan kita tidak menegurnya, maka apa yang ditimpakan kesalahan itu juga menjadi kesalahan kita. Di ayat yang ke-9, baiklah dengarkan ini, hai kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ini jawaban yang dari ayat 8 ya, bahwa memang sungguh-sungguh Nabi Mika memberikan peringatan yang keras kepada kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel untuk menyatakan bahwa mereka telah muak, mereka telah bosan, mereka mengabaikan keadilan yang harusnya terjadi, harapan daripada Allah sendiri. Tetapi kenyataan yang mereka lakukan berbeda jauh daripada apa yang Allah inginkan. Maka yang terjadi di ayat 10, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menudung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Saudara, sangat disayangkan apabila kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak menyertai kita, tetapi kita masih bicara hal-hal yang rohani, masih berkoar-koar atau masih bersemangat bicara hal-hal yang tentang Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, padahal Tuhan sudah tidak menyertai. Mengapa tidak disertai? Karena kita ada melakukan dosa dan kejahatan, sehingga akibat dari itu, itulah kebenaran firman yang kita sampaikan, itulah juga yang akan ditimpakan kepada kita. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Akibatnya yang terjadi adalah Tuhan Allah menghukum, memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Jadi ini seperti di pasal 2, kenyamanan yang palsu. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Malah sebaliknya, Allah telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa Israel. Jawaban itu ada di ayat 12. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung baik suci akan menjadi bukit yang bertanah. Semuanya akan menjadi puing-puing, sepi, karena tidak ada lagi orang yang menempatinya. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pasal 3 ini, kita perlu merenungkan, apakah kita sebagai pemimpin, orang yang menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, sungguhkah di dalam hati kita ada kebenaran, ada keadilan? Tetapi kalau kita sadari bahwa ada kejahatan, ada dosa, ada ketidakbenaran, ada kemunafikan, ada kesalahan, maka baiklah kita datang kepada Tuhan dan mengakui itu di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang seperti dilakukan Nabi, bahwa kita tidak akan ditimpa masalah, bahwa kita tidak akan ditimpa malapetaka, sementara
pemimpin mengetahui bahwa ada kesalahan dan kejahatan dan dosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengingatkan kita juga bahwa tidak ada gunanya kita berseru-seru kepadanya kalau kita punya tindakan dan perbuatan dan niat adalah sesuatu yang jahat dan melanggar perintah Tuhan, kehendak. Maka Tuhan Yesus sendiri, aku tidak mengenal engkau, menyalah engkau berbuat kejahatan. Dan hamba kami percaya Tuhan, itu bisa terjadi kepada siapapun yang sendirinya atau pribadi atau komunitas tidak mengakui kesalahan dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin membacakan kembali ayat 1b dan ayat keempat. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Jadi kalau ketika kita tidak mengetahui keadilan dan melakukannya, maka jawaban di ayat 4. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita datang mencari wajahnya dan berbalik dari segala yang jahat, segala dosa-dosa kita diakui di hadapan Tuhan, dan mencari wajah, mencari kehendak, supaya Tuhan memulihkan kita kembali. Karena pengharapannya begitu besar. Dia katakan di Amos bahwa bencilah yang jahat dan cintailah kebenaran. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita sendiri, sehingga hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkaulah Allah yang benar, Allah yang penuh dengan keadilan. Biarlah kami belajar daripadamu Tuhan. Engkau pesankan kepada kami untuk meninggalkan yang jahat dan dosa-dosa kami, dan berbalik kepadamu, mencari wajahmu, berseru kepadamu. Maka Engkau akan menjawab, dan Engkau akan membawa kepada kami untuk mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, hingga kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin, wakil-wakil Allah yang menyerukan kebenaran tanpa rasa bersalah, yang menyerukan kebenaran dengan keadilan yang kami sudah lakukan juga dalam hidup kami pribadi, dan juga di dalam komunitas dan dalam masyarakat yang luas. Roh Kudus Allah, berikanlah kami damai sejahtera sukacita, sehingga yang lahir dalam diri kami adalah aliran air hidup yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan keadilan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kejahatan, perbuatan dosa tidak ada di antara kami. Doa kami, ucapan syukur kami, tolong kami, tolong kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.